Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Firdassari, NPM 191063107076 dari kelas 3 IPJK Runsika. Di video kali ini saya akan membahas tentang tensi dan tekanan darah. Nah, untuk pengertiannya sendiri, tekanan darah merujuk kepada tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri darah ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh manusia. Tekanan darah dibuat dengan mengambil dua ukuran dan biasanya diukur seperti berikut. 120/80 mHg. Nomor atas 120 menunjukkan tekanan ke atas pembuluh arteri akibat denyutan jantung dan disebut tekanan sistole. Nomor bawah 80 menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat di antara pemompaan dan disebut tekanan diastole. Saat yang paling baik untuk mengukur tekanan darah adalah saat Anda istirahat dan dalam keadaan duduk atau berbaring. Tekanan darah dalam kehidupan seseorang bervariasi secara alami. Bayi dan anak-anak secara normal memiliki tekanan darah yang jauh lebih rendah daripada dewasa. Tekanan darah juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik, di mana akan lebih tinggi pada saat melakukan aktivitas dan lebih rendah ketika beristirahat. Tekanan darah dalam satu hari juga berbeda, paling tinggi di waktu pagi hari dan paling rendah saat tidur malam hari. Bila tekanan darah diketahui lebih tinggi dari biasanya secara berkelanjutan, orang itu dikatakan mengalami masalah darah tinggi. Penderita darah tinggi mesti sekurang-kurangnya mempunyai 3 bacaan tekanan darah yang melebihi 140/90 mHg saat istirahat. Dan tidak terganggu dengan suara lain seperti suara kendaraan, mesin, dan lain-lain. Orang yang diukur tekanan darahnya berbaring atau duduk, selanjutnya manset tensimeter diikatkan pada lengan bagian atas, sekitar 2 jari di atas lipatan siku. Stetoskop diletakkan pada arteri brachialis yang berada pada lipatan siku. Sambil mendengarkan denyut nadi, tekanan di dalam tensimeter dinaikkan dengan cara memompa pump sampai sekitar 140 mmHg atau sampai jarum terlihat bergerak smooth tanpa berhenti sesaat dan denyut nadi tidak terdengar pada stetoskop. Jika orang yang kita ukur terkena hipertensi, naikkan hingga 160 mmHg sehingga denyut nadi tidak terdengar lagi. Setelah denyut nadi tidak terdengar pada stetoskop dan jarum juga bergerak tanpa berhenti, maka tekanan di dalam tensimeter pelan-pelan diturunkan dengan cara memutar air valve berlawanan arah jarum jam secara perlahan-lahan. Pada saat denyut nadi mulai terdengar lagi, baca tekanan yang terlihat pada jarum yang terdapat pada tensimeter. Jika misalnya menunjukkan angka 110 mmHg, maka berarti tekanan sistolnya adalah 110 mmHg. Pada proses pengukuran, tekanan di dalam tensimeter tetap diturunkan. Suara denyut nadi akan terdengar lebih jelas, sampai suatu saat suara denyutan terdengar melemah dan akhirnya menghilang. Saat denyut nadi terdengar melemah, kembali kita lihat tekanan dalam tensimeter. Jika misalnya menunjukkan angka 80 mmHg, maka tekanan diastolnya adalah 80 mmHg. Kesimpulan, tekanan darah di atas biasa dituliskan dengan 110/80 mmHg. Artinya, sistolnya adalah 110 mmHg dan diastolnya adalah 80 mmHg dan tekanan darah tersebut termasuk normal. Nah, selanjutnya ada 2 macam tekanan. Yang pertama ada tekanan sistole, yang kedua ada tekanan diastole. Nah, untuk tekanan sistolik adalah tekanan darah pada saat terjadi kontraksi otot jantung. Istilah ini secara khusus digunakan untuk merujuk pada tekanan arterial maksimum saat terjadi kontraksi pada lobus ventrikular kiri dari jantung.
Rentang waktu terjadinya kontraksi disebut sistole. Pada format penulisan angka tekanan darah, umumnya tekanan sistolik merupakan angka pertama. Sebagai contoh, tekanan darah pada angka 120/80 menunjukkan tekanan sistolik pada nilai 120 mmHg. Nah, selanjutnya ada tekanan diastolik. Diastolik adalah tekanan darah pada saat jantung sedang berelaksasi atau beristirahat. Pada kurva denyut jantung, tekanan sistolik adalah tekanan darah yang digambarkan pada rentang di antara grafik denyut jantung. Selanjutnya, kenapa tes tekanan darah diperlukan? Tes tekanan darah biasanya dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan rutin kesehatan pada pasien dengan kondisi medis tertentu seperti tekanan darah yang meningkat, hipertensi, hipotensi, atau gangguan jantung. Tekanan darah akan diperiksa secara khusus dan lebih sering. Tekanan darah penting diperiksa karena kebanyakan pasien dengan tekanan darah tinggi maupun rendah tidak mengalami gejala apapun. Hipertensi dapat meningkatkan risiko penyakit serius seperti serangan jantung dan stroke. Sementara tekanan darah rendah dan menyebabkan pusing dan pingsan pada beberapa pasien. Siapa yang butuh tes tekanan darah dan seberapa sering frekuensinya? Semua pasien berusia 18 tahun ke atas perlu melakukan tes tekanan darah secara rutin sebagai bagian dari medical check-up. Berikut penjelasannya. Pertama, bagi pasien berusia 40 tahun ke atas, tes tekanan darah perlu dilakukan 1 kali setahun. Selanjutnya, pada pasien dengan risiko hipertensi, yaitu memiliki berat badan berlebih atau tekanan darah sistolik 130-139 mmHg atau tekanan darah diastolik 85-89 mmHg, tes tekanan darah perlu dilakukan 1 kali setahun. Nah, selanjutnya untuk pasien berusia 18-39 tahun dengan tensi di bawah 130/85 mmHg dan tidak memiliki faktor risiko tekanan darah tinggi, tes tekanan darah perlu dilakukan 3-5 tahun sekali. Nah, untuk selanjutnya pada pasien yang telah didiagnosis mengalami peningkatan tekanan darah, hipertensi atau hipotensi, tes tekanan darah akan dilakukan lebih rutin. Seperti apa hasil tes tekanan darah? Hasil tes tekanan darah akan ditunjukkan dalam satuan milimeter per satuan raksa mmHg dalam 2 angka. Angka ini disebut sistolik dan diastolik. Angka pertama dikenal dengan tekanan darah sistolik, yakni tekanan darah pada pembuluh 2 arteri ketika jantung berdenyut. Sementara angka kedua dikenal dengan tekanan darah diastolik, yaitu tekanan darah pada pembuluh darah di arteri di antara denyut jantung. Nah, selanjutnya menurut American Heart Association, AHA, ukuran tekanan darah diklarifikasikan sebagai berikut. Kalau yang normal di bawah 120/80 mmHg. Nah, untuk meningkat di antara 120 sampai 129 mmHg untuk tekanan sistolik dan di bawah 80 mmHg untuk tekanan diastolik. Nah, untuk hipertensi tingkat yang pertama 130/80 mmHg hingga 139/89 mmHg. Nah, selanjutnya untuk hipertensi tingkat 2 140/90 mmHg atau lebih. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.